Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dela dalam Banua SSC Teot. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Roma pasal 14 ayat 19 yang menjadi nas pemimpin kita pada saat ini menyatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati
marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah, yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai 40. Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai 40 yang menyatakan,
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai sedemikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus tolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Injil Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Allah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kita ada dan berada saat ini. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu sesudah Natal. Kita sudah melewati hari Natal. Tentunya kita harus tetap bersukacita meskipun Natal sudah lewat, namun hati kita selalu ada damai dan bahagia. Tema kita di hari Minggu sesudah Natal ini berjudul kehadiran yang mendatangkan perdamaian. Jemaat yang dikasih Tuhan, sesudah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman kekuasaan Raja Herodes pada saat itu, karena pada saat itu yang menjadi penguasa Yudea di masa kelahiran Yesus Kristus adalah Raja Herodes. Di mana ketika Raja Herodes mendengar bahwa ada orang-orang Majus yang datang dari timur, datang ke Yerusalem, mereka mencari dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah Dia. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang Majus dari timur. Mereka hendak mencari bayi itu dan menyembah Dia. Nah, mendengar hal itu, Raja Herodes sangat terkejut dan seluruh Yerusalem jadi gempar. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak tahu bahwa apakah ada raja-raja lain kecuali raja yang ada di depan mata mereka, yaitu Herodes. Diam-diam Raja Herodes mencari bayi itu. Untuk apa? Raja hendak membunuh bayi Yesus. Pertanyaannya, kenapa Raja Herodes mau membunuh, membinasakan bayi Yesus? Karena Raja Herodes merasa bahwa hanya ia dan keturunannya yang berkuasa atau menjadi penguasa pada saat itu. Raja Herodes tidak mau ada keturunan di luar keturunannya yang menjadi raja. Oleh karena itu, dia bertanya kepada orang-orang Majus, di manakah bayi itu? Namun orang-orang Majus tidak mau memberitahukan secara benar tentang keberadaan bayi Yesus. Dan pada saat itu Raja Herodes merasa terperdaya. Raja Herodes merasa ditipu oleh orang-orang Majus. Dampaknya sang raja sangat marah sehingga ia memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi ia memerintahkan untuk membunuh anak-anak di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu harus dibinasakan. Dan memang itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca pada 2 ayat 18, terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi ada yang saat itu mengalami duka cita karena anak-anak mereka
telah dibunuh, dibinasakan atas perintah Raja Herodes berusia 2 tahun ke bawah. Nah, dari cerita ini kita dapat mengerti mengapa sampai bayi Yesus diungsikan, disingkirkan kemana? Ke Mesir oleh orang tuanya, Maria dan Yusuf. Pertanyaannya, kok sampai tahu ya bahwa Raja Herodes akan membunuh, binasakan anak-anak di Bethlehem berusia 2 tahun ke bawah? Ternyata malaikat Tuhan sudah dari awal menjumpai Yusuf dalam sebuah mimpi. Mimpi dipakai Allah untuk menjadi sarana menerima pesan Allah. Nah, lewat mimpi itulah Allah menyampaikan pesannya kepada Yusuf agar Yusuf segera menyingkir pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus. Coba kita lihat pada ayat yang ke-13, Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Atas pesan yang diberikan oleh malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf, akhirnya Yusuf menyingkir pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah dalam bacaan kita pada saat ini, dalam teks bacaan kita dari ayat 19 sampai 23, di sini dikatakan bahwa setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Jadi setelah Raja Herodes mati, malaikat Tuhan kembali menjumpai Yusuf dalam sebuah mimpi. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan ini kepada Yusuf? Ayat 20. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Jadi malaikat ini kembali memberi pesan bahwa keadaan di tanah Israel sudah aman. Yang awalnya mereka saat itu sudah mengungsi ke Mesir, kemudian malaikat Tuhan ini kembali memberitahukan kepada Yusuf bahwa Raja Herodes sudah mati. Dan kembalilah ke tanah Israel. Kemudian Yusuf pun bangun, diambilnya Yusuf serta ibunya dan mereka pergi ke tanah Israel, kembali ke Israel dari Mesir, kembali ke tanah Israel. Ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, ternyata setelah Herodes Agung ini mati, digantikan oleh anaknya, yaitu Archelaus. Nah, Archelaus inilah yang menjadi raja, menggantikan ayahnya. Ya, Archelaus ini adalah anak sulung dari Raja Herodes Agung. Tetapi Archelaus ini juga sangat kejam, Bapak Ibu Saudara, sangat jahat. Ya, perilakunya sangat buruk. Banyak sekali penindasan yang ia terapkan dalam pemerintahannya. Itulah yang terjadi sehingga Yusuf pada akhirnya ia pergi ke daerah Galilea, itu pun atas pemberitahuan dari malaikat Tuhan, karena tidak aman ya situasi kondisi yang ada pada saat itu.
Mereka pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret dan mereka tinggal di sana dengan aman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini dengan tema yang kita akan hayati bersama, kehadiran yang mendatangkan perdamaian. Tentunya kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini bukan untuk membawa atau menghadirkan permusuhan, pemberontakan, dan pertikaian. Justru kehadiran Yesus Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini yang adalah Immanuel. Dia hadir untuk menyertai, dia hadir untuk membawa damai sejahtera bagi setiap makhluk ciptaannya. Banyak orang yang dimana kehadirannya di tengah-tengah sesamanya justru menjadi batu sandungan. Banyak orang ketika ia hadir di tengah-tengah lingkungannya seringkali bukan membawa perdamaian, tapi justru membawa kebencian, permusuhan, dan pertikaian. Jemaat Tuhan, marilah kita jadi teladan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia hadir selalu memberikan keteduhan, selalu menjawab kebutuhan manusia, selalu memberikan damai dan sukacita bagi sesama. Marilah kita hadir untuk membawa damai bagi orang lain. Jikalau ada di antara kita yang masih hadir untuk membawa pertikaian, pertentangan dan pertengkaran dengan sesama, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah diterang bagi Tuhan ataukah kita masih hidup dalam kegelapan? Karena Tuhan mengutus kita semua, khususnya orang percaya, untuk menghadirkan damai itu, bukan untuk saling bertikai dan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sehingga di tengah-tengah lingkungan kita sebagai orang percaya yang minoritas ini, justru kita harus menjadi alat di tangan Tuhan yang bisa menyejukkan, merangkul semua orang, bukan saja sesama kita, tetapi orang-orang yang di luar kita, lewat perkataan bahkan perbuatan kita yang baik, agar banyak orang yang akhirnya hidup memuliakan Tuhan. Mari kita usahakan menciptakan dan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera itu untuk membangun sesama kita. Segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang tidak bisa membangun, mari kita tanggalkan itu. Mari kita singkirkan daripada kita, karena hal itu tentu tidak menjadi berkat bagi kita dan juga bagi sesama kita. Selamat memasuki minggu-minggu ke depan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa membawa kehidupan kita untuk menghadirkan hal-hal yang indah dan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.
kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang memerintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami yang selalu mendatangkan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Kendati banyak sekali masa-masa sukar, masa-masa sulit dan penuh dengan pergumulan hidup, namun kehadiran-Mu senantiasa menyejukkan kehidupan kami, menyejukkan hati kami, batin kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi alat kasih-Mu Tuhan, agar lewat kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat yang boleh membawa damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami, baik bagi keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan gereja, bahkan di tengah-tengah persekutuan masyarakat. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan di saat ini kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi ini, agar perdamaian tetap tercipta di antara bangsa-bangsa di dunia. Jauhkanlah dari segala sengketa, pertikaian, bahkan pemberontakan. Biarlah damai Tuhan menyertai bangsa-bangsa di dunia, sehingga tidak ada peperangan di dalamnya, namun yang ada adalah kasih Tuhan yang murni, sehingga kami boleh hidup berdampingan antar bangsa demi bangsa, sehingga dengan perdamaian yang abadi itu kami boleh hidup di dalam sejahtera yang sejati. Bapa di surga, kami mendoakan untuk Indonesia, agar bangsa kami Indonesia pun hidup dalam perdamaian di tengah-tengah berbagai perbedaan yang ada, di tengah-tengah kemajemukan yang ada di tengah-tengah keberadaan bangsa kami. Berbeda bahasa, suku, bahkan juga agama, keyakinan, kepercayaan. Namun biarlah dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini tidak menjadi alat pertikaian, tidak menjadi alat perpecahan di antara kami Tuhan. Biarlah kami tetap bersatu padu dan berpegang teguh di dalam Engkau, sehingga kami boleh senantiasa hidup damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami mendoakan bagi para pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya dari pusat, daerah sampai pelosok perdesaan. Berkatilah mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, agar dalam mengemban tugas tanggung jawab kenegaraan ini mereka boleh menjalankan itu dengan penuh syukur dan sukacita. Keadilan dan kebenaran tetap tercipta di bumi pertiwi kami Tuhan. Berkati juga Tuhan, kiranya di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, biar Engkau pulihkan bangsa dan dunia ini Tuhan, agar baik itu pemerintah yang bersinergi dengan TNI Polri, bahkan juga gugus tugas COVID-19 dan relawan serta tenaga medis yang menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kesabaran bagi mereka, Tuhan berikan hikmat, kekuatan kesehatan yang ekstra, agar bagi mereka-mereka yang berada di garda terdepan, mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Kami mendoakan juga untuk setiap masyarakat yang terpapar COVID-19, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, berikan pemulihan dan lawatan kasih Allah, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu dan boleh kembali dalam rumah tangga keluarga mereka, berkumpul dengan istri, suami, bahkan anak-anak dan orang tua mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami doakan untuk seluruh warga jemaat GPB Sion Jam Tenggarong, dari anak-anak sampai orang tua yang usia. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan juga sakit penyakit. Bahkan berkati tugas pekerjaan kami Tuhan, baik itu sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, bahkan kami sebagai seorang petani, peternak, bahkan yang memiliki usaha toko atau warung. Tuhan memberkati. Biar semua usaha-usaha yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan, bahkan yang bersuka cita karena ditambahkan usia kelahiran dan perkawinan, Tuhan lengkapi sukacita mereka agar mereka semakin hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, bagi mereka yang belum mendapatkan pendamping hidup, bagi mereka yang belum mendapatkan keturunan dalam rumah tangga, bagi mereka yang bergumul atas hubungan antara suami istri yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, masalah-masalah dalam rumah tangga. Tuhan juga yang akan menjawab, memulihkan, bahkan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan minggu sepekan yang baru nanti yang akan kami masuki. Biar Allah tetap menyertai dan tetap memberikan sukacita bagi kami semua. Presbiter yang bertugas, organis, kantor, multimedia, editor, Tuhan memberkati kami yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Biar jerih payah kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terpujilah nama Tuhan dengan karena doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau sangat memberkati kami yang menyatu dalam nama-Mu, serta mengingatkan kami rela memberi dengan ketulusan hati.
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, langit, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.